warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di hari akhir Ramadan ini Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas sapaan beliau, mudah-mudahan kita akan berjumpa dan berkumpul bersama beliau, baik bahagia di dunia maupun dirindukan kebahagiaan di akhirat nanti, serta berkumpul bersamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah 1 bulan penuh kita ditempah, kita digojlok untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, berperang melawan hawa nafsu, mengendalikan nafsu kita demi untuk meraih kemenangan di hari Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Ketika matahari akhir Ramadan sore nanti tenggelam di kaki langit sebelah barat, artinya bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya? Apakah kita akan bertemu lagi, ditemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat sore nanti, maka akan berpindah malam 1 Syawal, berkumandang takbir dan tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, ketika kita berakhir di bulan suci Ramadan, keistimewaan di akhir bulan Ramadan adalah kita mengharapkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, baik berpuasa, tadarus Quran, i'tikaf di dalam masjid, berinfak dan bersedekah, mengeluarkan zakat, dan banyak lagi amal ibadah yang soleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Pertama, di akhir Ramadan ada kewajiban mengeluarkan zakatul fitrah bagi orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum imam atau sebelum khatib turun dari mimbar pada saat melaksanakan hari raya khutbah Idul Fitri. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah khatib turun dari mimbar, maka kedudukannya bukan zakat fitrah lagi, tetapi adalah infak ataupun sedekah. Mari jangan pernah kita lupa di akhir bulan suci Ramadan ini, keluarkan kewajiban zakatul fitrah kita. Allah berfirman, aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya tidak diterima sholat seseorang jikalau tidak mengeluarkan zakat, atau tidak diterima zakat seseorang manakala dia tidak menunaikan kewajiban untuk sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam konteks ayat ini, Allah mengajarkan kewajiban kita di dalam rukun Islam mengeluarkan zakatul fitrah setelah kita beribadah, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, padahal sholat kita kerjakan, haji kita kerjakan, puasa kita kerjakan, beramal soleh kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Bainas samawati wal ard, amal ibadah kita belum diterima oleh Allah, tergantung antara langit dan bumi. Amal ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah, tergantung antara langit dan bumi.
kalau kita tidak mengeluarkan zakatul fitrah. Kapan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan? Sampai kita mengeluarkan zakatul fitrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan apa yang berakhir di bulan suci Ramadan kemudian masuk malam 1 Syawal, umat Islam meraih kemenangan. Umat Islam berkumandang mengagungkan asma Allah, bertakbir dan bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nuansa hari raya Idul Fitri, semua orang boleh beridul fitri, semua orang boleh berlebaran, tapi dalam konteks Islam semua orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang beridul fitri. Orang yang beridul fitri hanya orang yang melakukan ibadah yang penuh dengan keikhlasan, keimanan dan kekusukan di bulan suci Ramadan. Maka dia akan menuju kepada jiwa yang fitri, jiwa yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuansa di bulan suci Ramadan berakhir dan memasuki hari raya 1 Syawal. Minal aidin wal faizin, yang seharusnya kita silaturahmi dan silaturahim kepada saudara-saudara kita. Namun dengan kondisi umat kita saat ini, kondisi negara kita saat ini sedang diuji oleh Allah. Allah uji kita dengan pasukannya dengan bernama virus corona ini. Sehingga kebijakan pemerintah yang diajarkan dalam ajaran agama kita menghindari berkerumun di tempat-tempat yang banyak. Bahkan kita dibatasi untuk beribadah di masjid. Bahkan kita dibatasi untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri, bersolat dan bersilaturahmi, bersilaturahim. Tidak semuanya itu akan membatasi kita kalau hati kita ingin melakukan untuk bersilaturahmi dan bersilaturahim. Media kita sudah canggih di zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Ada orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ada seorang sahabat yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ada hamba Allah yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ada orang Islam yang beriman tapi bangkrut di hari kiamat nanti. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para jamaah, para umatnya ketika dalam sebuah majelis. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang muflis? Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti?" Rasul bertanya kepada sahabat seperti itu. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Pada saat hidup di dunia mereka bersahadat, beragama Islam, beriman kepada Allah. Mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka pun mengeluarkan zakatul fitrah, mereka pun bahkan 4-5 kali menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Tapi mereka bangkrut di hari kiamat nanti. Siapakah orang yang bangkrut, kata Nabi? Sahabat menjawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata." Sahabat menjawab pertanyaan Rasul, "Ya Rasul, orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah orang yang waktu hidup di dunia tidak punya pangkat dan jabatan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya harta dan kekayaan. Orang yang hidup di dunia tidak punya ilmu dan kemampuan." Sahabat menjawab seperti itu, Rasul tersenyum. "Innal muflisa min ummati," kata Nabi. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku. Rasul tidak bilang Yahudi, Rasul tidak bilang Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tapi golongan orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, innal muflisa min ummati. Dari golongan umatku orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Padahal waktu hidup di dunia mereka bersahadat, beragama Islam, beriman kepada Allah. Mereka menunaikan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan. Mereka melaksanakan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Bahkan mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi mereka bangkrut di hari kiamat nanti. Siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Pertama, seseorang yang suka mencaci maki saudaranya.
Orang yang gemar lidahnya menyakiti hati orang lain, perasaan orang lain tanpa dia harus berpikir mencaci maki saudaranya. Dan dia belum sempat untuk meminta maaf kepadanya. Maka amal ibadah orang yang dia caci maki berpindah kepadanya. Amal yang orang yang kita caci maki, amal kita berpindah kepada orang yang kita caci maki. Orang yang gemar mencaci maki saudaranya, menyakiti hati perasaan saudaranya, amalnya akan pindah kepada orang yang dia caci maki. Ketika di hari kiamat, orang yang mencaci maki ini tadi akan masuk ke dalam surga. Tapi ada orang yang melarang, ya Rasul, benar dia orang yang waktu hidup di dunia punya pangkat dan jabatan, punya harta dan kekayaan, punya ilmu dan kemampuan. Tapi waktu hidup di dunia dia pernah mencaci maki saya sehingga hati saya sakit, ya Rasul. Ingin dimasukkan oleh malaikat ke dalam surga, tapi ditahan oleh malaikat. Benar waktu hidup di dunia kau pernah mencaci maki ini orang? Benar. Benar waktu hidup di dunia kau menyakiti perasaan ini orang? Benar. Kau belum sempat meminta maaf kepadanya? Belum. Amal ibadahmu dipindahkan kepada orang yang kau caci maki. Ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua, orang yang bangkrut di hari kiamat. Wakoza bahaza. Orang yang gemar memfitnah saudaranya. Orang yang suka lisannya memfitnah saudaranya. Padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan yang jahat. Perbuatan yang merugikan orang lain. Dia orang yang baik sehingga kita fitnah. Lalu dia menikah di dalam penjara. Kita yang memfitnah, pada kita yang salah. Kita tertawa hidup di luar dengan udara yang bebas. Padahal kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Padahal kita sholat di bulan suci Ramadan. Padahal kita tadarus Quran di bulan suci Ramadan. Padahal kita mengeluarkan zakatul fitrah di bulan suci Ramadan. Tapi kita gemar memfitnah saudara kita. Padahal saudara kita orang yang baik-baik, kita fitnah. Dengan fitnahannya sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak diopeni, tidak dihargai. Bahkan dia dilecehkan dari kehidupan orang-orang yang banyak. Bahkan sampai menikam di dalam penjara sekalipun. Membunuh perasaan ini sangat besar dosanya. Al-fitnatu minal qatl. Memfitnah orang itu sama seperti membunuh. Membunuh itu sama seperti memfitnah dosanya. Sangat besar dosa kita di hadapan Allah. Memfitnah orang yang tidak seharusnya kita fitnah. Jadi orang yang gemar memfitnah saudaranya tapi tidak sempat meminta maaf kepada saudara yang dia fitnah, nanti pada saat dia akan masuk ke dalam surga dihentikan. Ya Rasul, benar dia orang yang waktu hidup di dunia punya pangkat dan kedudukan, dia orang yang alim, dia seorang pejabat yang berkuasa. Tapi saat hidup di dunia dia pernah memfitnah saya sehingga saya harus menekam di dalam penjara. Dulu saya tidak mampu meminta dan menuntut keadilan kepadanya karena dia orang yang kaya, orang yang berkuasa. Saya hanya senyum menikam di dalam penjara. Hari ini aku ingin menuntut keadilan kepada Allah. Ketika dia akan masuk surga ditanya, benar kau waktu hidup di dunia memfitnah ini orang? Benar. Kau belum sempat meminta maaf kepadanya? Iya. Amal ibadahmu dipindahkan kepada orang yang kau fitnah. Kelompok ketiga, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Wa akala malahaza. Orang yang memakan harta anak yatim atau orang yang memakan harta yang bukan haknya. Contoh, di akhir-akhir Ramadan kita ada kewajiban mengeluarkan zakatul fitrah. Membentuk panitia amil zakat. Panitia orang yang dipercaya untuk mengelola zakatul fitrah. Tapi mereka tidak menyalurkan pembagian zakat ini yang sesuai diajarkan oleh Al-Quran. Sehingga mereka tidak memberikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dan belum sempat meminta maaf, maka amal ibadahnya akan sia-sia sama seperti orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Atau dia orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengatur raskin yang disalurkan kepada orang-orang yang miskin yang berhak menerimanya. Tapi berasnya tidak disalurkan, justru dia makan sendiri dengan tanpa alasan yang jelas, maka amal ibadahnya akan dipindahkan kepada orang yang miskin atau orang yang kita aniaya ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti.
orang yang gemar menumpahkan darah, artinya orang yang suka membunuh saudaranya tanpa dosa. Al-qatil wal maktul finnar, ketika orang yang sudah saling membunuh atas nafsu birahi dunia, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, kata Nabi, sama-sama masuk di dalam neraka kalau mereka tidak meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Nanti sore matahari akan tenggelam di kaki langit sebelah barat, artinya Ramadan telah meninggalkan kita. Ketika matahari tenggelam di kaki langit sebelah barat, malam 1 Syawal akan tiba dan berkumandang tahbir dan tahmid, mengagungkan asma Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang amal ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bulan Ramadan ini menjadikan pribadi kita agar lebih dekat kepada Allah dan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kiranya bulan suci Ramadan ini, dengan kondisi negara dan umat kita, Allah uji kita dengan virus corona ini, sehingga kita lebih banyak di luar, lebih banyak di rumah, lebih banyak kita untuk menghindari kegiatan-kegiatan keramaian. Allah akan menguji dan memberikan hikmah kepada kita untuk lebih dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari, berakhirnya bulan suci Ramadan memasuki hari raya Idul Fitri, kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayyatasafahaini illa ghafira lahuma qabla ayyatafarraqa. Apabila dua orang muslim bertemu, mereka mengucapkan salam, kemudian mereka berjabat tangan, Allah ampuni dosanya berguguran sama seperti daun yang gugur, qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah satu sama lain. Orang yang memberi maaf lebih besar amal ibadahnya daripada orang yang meminta maaf. Jadikan pribadi kita agar menjadi pribadi hati yang mulia, menjadi pribadi yang santun, menjadi contoh akhlak yang baik. Berikan maaf kepada orang sebelum mereka meminta maaf. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berakhirnya bulan suci Ramadan, kiranya Allah menerima amal ibadah kita. Masuk hari raya Idul Fitri sore nanti, berakhir ketika matahari tenggelam di kaki langit sebelah barat. Saya, Ustadz Herwansyah, Sarjana Sosial Islam, beserta seluruh keluarga dan seluruh anggota Majelis Ar-Rahman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.